Orang tuh banyak nggak tahu, dan banyak yang sok tahu. Tapi berapa banyak sih pria yang mau ikut andil dalam kontrasepsi? Aduh, kalau kamu melahirkan gimana ya? Boleh nggak aku tunggu di luar? Gimana tuh? Gimana tuh? Ada nih ya, pasien suaminya yang takut darah juga. Asal pesenin dulu nih ke tenaga medisnya, jangan bahas darah sama sekali. Oke. Sebenarnya tuh darah nggak semenakutkan itu kalau di ruang bersalin. Karena dia tuh nggak terlihat, sebenarnya bisa ditutupin. Oh gitu. Jadi dia meluk istrinya gini. Dia hadap ke istrinya aja, jadi dia ngeliat ke bawah dong otomatis. Iya. Jadi bener-bener kami tutupin. Idealnya untuk melahirkan lagi berapa lama? Karena kita tuh banyak nemuin ya, adik kakak itu jedanya cuma 1 tahun biasanya umurnya. Sampai kayak kelihatan anak kembar ya. Banyak tuh aku nemu. Sebenarnya idealnya itu kan 2-3 tahun ya sebenarnya. Oke. Cuma ini kita lihat dulu nih, kan sekarang jargon kita juga bukan 2 anak cukup ya. 2 anak cukup, tapi kalau nggak menjadi generasi yang emas, kalau dua-duanya stunting gimana? Nah, itu. Jadi sebenarnya kecukupan anak itu beda-beda setiap orang. Ada yang 2 tahun aja jedanya udah cukup secara emosional. Sebenarnya kan kita tuh pentingin ke pemulihan ya, pemulihan fisik ibu, terus juga cukup nggak sih kasih sayang untuk anak ini, jangan sampai anaknya ngerasa kurang, tapi udah dialihkan lagi kasih sayangnya ke anak setelahnya. Itu sih yang paling ini, karena itu juga bisa menjadi stunting kan kalau misalnya anaknya kurang pemenuhan gizinya, gizi seimbangnya. Makanya 2-3 tahun itu tergantung. Makanya perlu dicegah dengan yang namanya Alat kontrasepsi. Wah, alat kontrasepsi ini banyak banget. Ada yang kalau untuk ibu yang menyusui, ada yang sebenarnya bisa tidak mempengaruhi produksi ASI. Makanya kalau misalnya ada yang bilang KB itu bikin ASI kering, Itu mitos. Apalagi. Lagi. Kalau biasanya suami tidak bisa ikut andil dalam kontrasepsi atau KB, mitos. Kenapa? Karena sebenarnya kontrasepsi pria itu kan ada kondom dan vasektomi. Kalau kondom itu kan alami ya. Dua-dua KB pria ini sialnya itu efek sampingnya sangat sedikit dibandingkan KB wanita sebetulnya. Tapi berapa banyak sih pria yang mau ikut andil dalam kontrasepsi? Nah, jadi makanya harus sebenarnya cowok aja gitu. Kita fokus ke pemulihan aja. Karena tuh bebannya sebenarnya udah banyak ya dari awal. Kenapa sebenarnya banyak yang tidak memilih kondom? Karena itu katanya mempengaruhi tingkat kenyamanan. Ini masih mikirin kenyamanan nih, yakin nih. Orang udah sampai antara hidup dan mati ya. Kita udah hamil, udah melahirkan, menyusui. Masih mikirin kenyamanan. Itu loh yang sebenarnya harus kita tanamkan di generasi Gen Z. Dan di bawahnya. Dan berikutnya. Kalau vasektomi? Vasektomi itu berarti pasangannya sama tubektomi ya. Kalau tubektomi yang buat cewek, itu metode operasi jangka panjang. Itu harus dibedah Kak, di meja operasi. Kalau vasektomi itu cuma sayatan kecil. Jadi efek sampingnya kecil. Cuma mitosnya itu katanya mempengaruhi kejantanan pria. Padahal itu vasektomi Kak, bukan kebiri. Tidak dipotong. Tidak dipotong, tidak dihilangkan vas deferens atau kantongnya. Itu hanya dipotong salurannya. Salurannya aja loh. Tetap bisa mengeluarkan sperma. Tetap bisa memproduksi sperma, cuma nggak ada spermatozoanya aja. Cairannya tuh tetap ada. Kemarin kan aku ada bikin konten soal vasektomi. Itu 7 juta yang nonton. Wah. Yang kontranya berubah. Yang gila katanya gini, kalau misalnya suaminya vasektomi nanti bebas dong jajan di luar, nggak bakal hamil. Kasih tahu. Selama ini cewek pakai kontrasepsi, berarti kan ini hanya pola pikir, mindset, betul. Berarti apakah kalian tidak yakin dengan gender kalian sendiri? Sehingga kalian tidak yakin bahwa gender kalian yang vasektomi ini akan menjaga kesetiaannya.
Apakah kami para wanita lebih unggul di bagian kesetiaan? Iya. Jadi kami aja KB gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus mematahkan mitos-mitos tersebut. Oke, siap. Gitu. Sebenarnya kan kesetiaan atau tidak kan sebenarnya hubungannya ke infeksi menular seksual ya. Iya. Vasektomi itu sesuatu yang kalau kita bahas film tuh underrated ya. Padahal dia sepowerful itu. Sebenarnya Nggak kayak sesekali. menurutku itu tuh kenapa jadi di highlight banget karena orang tuh banyak nggak tahu Nggak tahu. dan banyak yang sok tahu tentang apa itu vasektomi. Jadi ketika dengar ada loh vasektomi opsi kontrasepsi untuk laki-laki langsung dia nggak mau, ego ya mungkin ya, egonya gede ya. Iya. Dan banyak orang yang kalau ngomongin vasektomi itu mereka langsung bicara soal hak. Kenapa memotong hak laki-laki? Perasaan dari dulu ada banyak hak perempuan. Iya. Karena kan imbasnya ke nanti pas pembinaan keluarga kan. Kalau memang nggak kekontrol tuh, sebenarnya kan itu solusi aja. Wah, opsinya banyak kok yang bisa Banyak dipilih kok. kayak gitu kan. Betul. Kalau memang nggak mau itu ya udah ambil yang dipilihan kondom tadi. Iya, Tapi betul. alasan lagi, Iya, kenyamanan sebenarnya lagi. Masalah kontrasepsi itu kan sebenarnya komunikasi kedua belah pihak. Betul. Yang penting kondisi ibunya pulih sepenuhnya, kondisi janinnya juga disayangi sepenuhnya. Itu yang apa fungsinya dari KB pasca salin atau KBPP kontrasepsi pasca persalinan. Oke, seolah-olah kita tahu tuh jawabannya. KB pasca persalin. Oke. Tapi kita balik lagi ke pasca salin ya. Iya, Pasca iya, salin. iya. Jadi kalau kita ngomongin soal kesehatan pasca salin sama pencegahan stunting, nah itu tuh ada sangkut pautnya nggak sebenarnya? Iya, tadi sempat disebutin Sempat juga disebut kan. juga kan sama dia. Sekrusial itu nggak sih? Sebenarnya mereka bukan berhubungan lagi, tapi kayak sudah bestie banget. Oh, gimana? Antara KB pasca salin dan stunting. Karena stunting ini kan di 1000 Hari pertama. kelahiran hidup. Betul. Itu berarti dari dia hamil sampai umur 2 tahun. Oke. Kalau misalnya dalam jeda 2 tahun itu dia punya anak, terus tidak bisa memenuhi pemenuhan gizi untuk anaknya, berarti kan anaknya stunting. Karena pemenuhan gizinya ini tidak tercukupi. Untuk mencegah stunting kan kita harus memenuhi kebutuhan gizi dulu ya. Betul. Terus juga gimana ibunya bisa pulih secara emosional, fisik. Kalau misalnya dia harus hamil lagi, harus mengurus anak yang toddler dan baru melahirkan. Betul. Itu pasti dia nggak mungkin keurus semuanya. Pemenuhan gizinya pasti terbagi. Nah, itu dia yang menyebabkan stunting. Jadi penting banget menjaga, mengambil KB pasca salin untuk mencegah stunting. Oke. Dan mereka bestie banget ya. Tapi kalau tadi kan periode waktunya ya, kalau jumlahnya Kak. Karena mungkin ada banyak orang yang pengen punya anak 11 biar bisa bikin klub bola. Yo, apa itu si baru? Baru banget. Kalau jumlah idealnya berarti. Ini kalau jumlahnya, kalau misalnya kita bilang 2, kalau dia ekonominya cukup, Oh. kalau dia bisa Oke. hire psikologis atau psikolog pribadi, Mm-mm. bebas, silahkan. Kadang ketika misalnya nih ya ngontrol atau ngedidik anak tunggal sama bersaudara itu tuh beda Beda. banget kayak gitu. Beda Tapi banget. ada ini ya, ada cerita dari pasienku, dia tuh nggak mau pulang dari tempat bersalin karena di rumahnya ada 3 anak yang menanti. Oke. Dia anak lahir anak keempat, Oke. karena ini cewek, Waduh. yang 3-tiganya cowok. Oke. Dia menambah hari karena tidak mau pulang, karena mau pemulihan dulu. Oke. Karena kalau nanti di rumah tidak bisa istirahat, harus menghandle yang lain. Itu kan berarti kita tidak bisa mensamaratakan ya semuanya. Tapi kalau misalnya Raffi Ahmad ya, yang punya anak Punya koki pribadi, Betul. punya dokter pribadi. Betul. Punya Susrini, Mbak Lala. Satu anak satu ini. betul, sebenarnya Iya. tidak bisa disamaratakan. Iya. Kalau misalnya mau 2 cukup. Cukup. Betul. Itu saran kayak gitu kalau memang Cukup. bisa. Tapi harus berkualitas Betul. untuk menjadikan generasi emas. Mari kita jadikan bangsa ini generasi emas bebas stunting. Keluar ya. Orang-orang yang habis lomba kemarin. Aduh. Tapi kalau tadi udah jumlah ya, terus ada periode. Ini sering banget. Kalau cewek kita tuh kayak dikejar-kejar sama usia. Katanya ada banyak orang yang bilang kalau misalnya udah kepala 3, apalagi mungkin Luna Maya kemarin udah kenyang banget, dibilang nanti susah punya anak.